Ya, sesi dokumentasi ambil memang posisinya. Ya, TKR cepat naik. Kemudian TKJ kelompok 1. Kelompok 2, 3 dan seterusnya ya. Bisa maju, bisa di sini dulu. Bisa untuk formasi negara. Oke, kami ucapkan selamat datang di Museum Negara. Terima kasih atas kunjungannya hari ini. Ini kunjungan yang pertama kali ya, Ibu Guru. Kami sangat mengapresiasi karena memang besar harapan kami semua masyarakat Selayar ya, seharusnya memang harus berkunjung ke museum, karena museum ini bukan milik kami, bukan milik pemerintah, tapi milik masyarakat Selayar ya. Museum Negara bukan miliknya pemerintah Selayar, hanya dikelola oleh pemerintah Selayar, tapi Museum Negara adalah miliknya Selayar. Jadi sangat miris rasanya kalau kita sebagai orang Selayar tapi belum pernah mengunjungi museum. Negara juga belum pernah dilihat, belum ya. Sedih rasanya saya. Kenapa? Orang di luar Selayar itu penasaran dengan negara Selayar. Kalau datang ke Selayar pasti mengunjungi negara Selayar. Tapi kita yang lahir, tumbuh dan besar di Selayar tidak pernah melihat budaya kita. Yang konon katanya negara terbesar di dunia, negara terbesar di Asia Tenggara. Tapi kita sendiri belum pernah lihat. Kenapa dan kenapa museum ini disebut Museum Negara? Karena negara itu sudah menjadi ikon budayanya Selayar. Ketika kita menyebut Selayar, Selayar itu identik dengan negaranya. Orang dari manapun, bahkan dari luar negeri, itu kalau ke Selayar pasti cari negara Selayar. Nah, sangat miris rasanya ketika kita orang ini pertemuan pertama tapi bukan yang terakhir. Dalam artian kami sebagai pengelola museum senantiasa menunggu kedatangan orang-orang Selayar. Kita dulu. Kita jangan berharap dulu pengunjung dari luar, tapi kita orang Selayar sendiri harus mengenal budaya kita sendiri. Kenapa? Karena budaya itu adalah identitas kita. Budaya itu adalah jati diri kita. Jadi bagaimana kita mengenal diri kita kalau kita tidak mengenal budaya kita? Bagaimana kita bisa mengatakan saya orang Selayar sementara saya sendiri tidak tahu apa budaya Selayar? Saya sendiri tidak paham apa budaya saya, seperti apa saya? Saya dari mana asal saya? Ketika keluar, identitas kita akan hilang. Kenapa? Pengalaman kami, kalau kami dulu waktu di zaman kami kuliah, kalau orang Selayar itu dikenal. Kenapa? Karena mereka masih menggunakan bahasa ibunya. Kami masih menggunakan bahasa Selayar di luar sana. Tapi anak-anak Selayar sekarang di Makassar, dimanapun sudah jarang menggunakan bahasa daerahnya. Bahkan di lingkungan kita sendiri, di dalam rumah sendiri sudah jarang menggunakan bahasa daerah kita. Berarti kita sudah kehilangan identitas kita sebagai orang Selayar. Itu salah satu ciri. Kita kehilangan identitas karena kita sudah jarang menggunakan bahasa kita. Bahasa itu menunjukkan identitas kita. Ya, itu contoh paling kecil. Makanya kami biasa digelar dulu di kampus itu Tuhak Le, Batuhak Le, atau Gele. Itu sangat terkenal. Kami bahkan selalu dipanggil dengan nama
gele atau batu hale. Batu hale. Seperti itu. Karena kita memang menunjukkan bahwa kita ini orang Selayar. Beda dengan mahasiswa sekarang, ya. Mahasiswa sekarang itu di mana-mana jarang menggunakan bahasa induknya. Sering menggunakan bahasa Indonesia sehingga mereka tidak dikenal lagi daerahnya, kecuali kalau mereka mengutarakan kalau mereka asalnya dari Selayar. Oke? Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena telah berkunjung ke museum. Nah, dari surat yang masuk saya lihat ada materi kearifan lokal. Ya, apa itu kearifan lokal? Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal, ada yang tahu? Ya. Kearifan lokal itu adalah pandangan suatu masyarakat terhadap lingkungannya sendiri. Di mana mereka tinggal. Pandangan atau pedoman masyarakat terhadap lingkungannya, mengenai lingkungannya di mana mereka tinggal, di mana mereka berasal. Kalau secara etimologis, kearifan lokal itu berasal dari dua kata, itu kearifan dan lokal. Biasa kearifan dalam bahasa asing disebut wisdom, berarti lokal wisdom, yang artinya kebijakan setempat atau pengetahuan setempat atau kecerdasan setempat. Jadi adalah kemampuan suatu masyarakat untuk bertahan hidup melalui pengalaman-pengalaman, atau bisa juga diartikan sebagai norma atau akidah yang berlaku di masyarakat tersebut. Makanya kearifan lokal itu berbeda-beda setiap wilayah, berbeda-beda setiap kampung, berbeda setiap wilayah, berbeda-beda setiap negara. Karena kearifan lokal itu berasal dari digali, tumbuh dan berkembang di wilayahnya masing-masing, tidak terpengaruh oleh budaya luar, ya. Itu ciri-ciri kearifan lokal. Ya, kearifan lokal itu tidak mudah dipengaruhi oleh budaya dari luar. Nah, kalau kearifan lokal itu kan ada dua jenis. Ada yang berbentuk, ada yang berwujud, dan ada yang tidak berwujud. Ada yang berbentuk benda dan ada yang tidak berbentuk benda. Apa saja kearifan lokal yang berbentuk benda? Ya, kearifan lokal yang berbentuk Bentawi itu apa saja? Contohnya, ini di sekitar kita. Ini adalah kearifan lokal yang berbentuk Bendawi, di mana mereka masyarakat di masa lalu menggunakan benda-benda itu untuk menopang kehidupan mereka. Mereka bertahan hidup dengan sistem nilai yang ada sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan di wilayah mereka sendiri. Itulah kearifan lokal. Jadi benda-benda ini merupakan hasil kebudayaan dari kearifan lokal masyarakat di masa lalu. Sementara yang kita perlihat itu seperti apa? Kalau yang perlihat kan ada rumah adat, ada keris, ada alat tenun, ada gerabak, ya, ada alat nilai tradisional di belakang. Itu yang berwujud Bendawi. Kalau yang tidak berwujud itu seperti apa? Ya, ada istiadat, apalagi kearifan lokal yang tidak berwujud. Kalau saya paling banyak, kalau kita identifikasi mungkin ratusan sampai ribuan kearifan lokal yang tidak berwujud. Ada kelong-kelong, ada pantun, ada pepasang, ada jadi yang berupa pengetahuan
Kalau kita bahasa Selatan ada juga ise-ise, tui-tui, itu kearifan lokal. Ya. Jadi pengetahuan, namanya lokal jenis, pengetahuan masyarakat yang tumbuh dan berkembang, norma akidah. Ada juga aturan yang tidak tertulis. Seperti apa contohnya? Kalau aturan-aturan yang tidak tertulis dan dikenal yang biasa turun-temurun. Biasa kalau ibu kita, kalau ada cewek duduk di depan pintu, ada gadis, bagaimana? Biasanya kan dilarang. Jangan duduk di depan pintu. Kenapa kira-kira? Tidak jodoh nah. Hah? Tidak ada jodoh atau terlambat mendapatkan jodoh? Hah? Kapalik. Kenapa seperti itu? Itu adalah norma aturan yang berlaku. Logikanya seperti apa? Supaya tidak menghalangi orang lewat. Tapi kenapa dibuat seolah-olah kita kehilangan jodoh atau tidak dapat jodoh atau terlambat jodohnya? Supaya kita takut. Ada ketakutan. Jadi sanksinya bukan berupa hukuman, tapi kita diberi pemahaman supaya kita takut. Tapi kita tetap patuh. Walaupun itu tidak dapat, tapi kita patuhi. Karena kita takut tidak mendapat jodoh. Ya. Jadi banyak norma. Ada juga tidak bisa duduk di pantau. Kenapa? Itu semua kearifan lokal. Apa hubungannya duduk di pantau dengan bisu? Supaya bakalnya tidak rusak. Logikanya kan supaya bakalnya tidak rusak. Kita dibuat takut supaya kita mematuhi aturan-aturan itu agar sebenarnya itu hanya pencegahan. Tapi itulah bentuk kearifan lokal nenek moyang kita di masa lalu. Mereka membuat norma aturan yang menakutkan. Itu penting seperti itu. Biasanya kan dihubungkan lagi dengan setan. Biasa anak-anak dilarang bermain di saat maghrib. Lain kan itu ada hadisnya kalau itu. Kenapa? Karena pada saat azan setan akan berlarian. Dan kalau ditabrak bisa saja kita jadi sakit. Tapi mereka membuat aturan itu dengan menakut-nakuti kita supaya kita paham, kita takut dengan itu semua norma, aturan-aturan. Itulah kearifan lokal. Ada juga yang namanya ise-ise, banyak, ya kan, ada batui, tahu? Bukan doti, kalau doti lain. Itu termasuk, itu juga salah satu kearifan lokal. Ya, ada ise-ise itu pengetahuan lokal, misalnya batui Bambang. Ada batui Pololedo, Polongaja, ada semua. Jadi ada banyak sekali. Kalau kita identifikasi di Selayar ini, mungkin ratusan bahkan ribuan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Selayar. Sayangnya karena generasi sekarang tidak mengenal itu lagi. Kita tidak mengenal itu lagi. Kenapa? Karena kita, kalau kearifan lokal sekarang ini seperti apa? Kalau kearifan lokal yang saat ini terjadi, jadi itu budaya itu kan selalu dinamis dia, berubah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa sesuai dengan tempat dan lokasinya. Kalau saat ini generasi sekarang ini kan dikenal dengan generasi apa? Z. Apa itu? Generasi milenial. Generasi apa lagi? Yang tergantung dengan apa? Gadget. Jadi kita kearifan lokal kita itu di gadget itu, di handphone. Jadi suatu saat para peneliti kebudayaan akan menulis bahwa di era 2020-an itu masyarakat di dunia sudah mengenal yang namanya handphone. Karena mungkin bisa saja 20 atau 30 tahun ke depan ada lagi teknologi yang lebih hebat dari handphone ini. Kalau di 20 tahun yang lalu, baru kami masih mendengar bahwa suatu saat televisi itu
akan sekecil telapak tangan. Ternyata yang dimaksud itu adalah handphone yang sudah ada, yang kita sudah pegang. Ya. Itu isunya sudah ada 20-30 tahun yang lalu. Dan kalian belum bisa membayangkan seperti apa televisi kalau misalnya sekecil telapak tangan. Tapi ternyata setelah ada, ternyata yang dimaksud adalah handphone. Dan bisa jadi suatu saat nanti adalah teknologi yang lebih maju dari sekarang. Jadi sekarang budaya kita adalah budaya handphone, ya. Budaya masyarakat milenial adalah budaya handphone. Beda dengan budaya kami di masa lalu. Jadi setiap generasi, setiap zaman, setiap masa itu, setiap manusia itu ada masanya dan setiap waktu itu ada generasinya. Itulah kebudayaan, berubah dan dinamis. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari sejarah kebudayaan. Ya. Hanya waktu dan tempat yang membedakannya. Kalau di zaman dulu seperti inilah kebudayaannya, kalau di zaman sekarang seperti inilah kebudayaannya. Itulah kebudayaan. Tapi kita tidak pernah lepas dari sejarah dan kebudayaan, karena kita adalah bagian dari sejarah dan kebudayaan itu sendiri. Hanya waktu dan tempat yang membedakannya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Bisa bertanya tentang museum, bisa bertanya tentang koleksi yang ada di sini, bisa bertanya tentang sejarah dan kebudayaan Selayar. Bisa tanya apa saja, sepanjang saya masih bisa jawab, saya akan jawab. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lupa Matasari. Saya dari kelompok 2 TKJ. Ibu, saya mau bertanya, bisakah Anda sebutkan koleksi bersejarah apa saja yang terdapat di Museum Mekara ini? Oh iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Koleksi bersejarah apa saja yang ada di Museum Mekara? Semua koleksi bersejarah. Semua koleksi di museum ini semuanya mempunyai nilai sejarah. Semuanya punya cerita, ya. Jadi jenis-jenis koleksi yang ada di museum kita ini mulai dari koleksi, bahkan dari koleksi masa prasejarah. Tahu masa prasejarah? Apa itu masa prasejarah? Atau sekarang lebih dikenal dengan masa praaksara. Oh iya, adalah suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Sedangkan masa sejarah adalah suatu masa di mana manusia sudah mengenal tulisan. Jadi koleksi museum di sini mulai dari koleksi masa prasejarah. Ada di sana kapak perunggu, gelang perunggu, ada alat untuk membuat pakaian dari kulit kayu namanya batu ike. Bahkan koleksi ini sezaman dengan gong. Jadi berasal dari 300 tahun sebelum Masehi. Jadi gong Mekara itu berasal dibuat dari 300 tahun sebelum Masehi. Berarti 300 tahun sebelum mengenal tulisan. Itu dibuat di tanah Cina. Nah, kenapa bisa masih di Selayar? Kan itu pertanyaannya. Kemudian koleksi lainnya, kita punya koleksi keramik mata uang dari zaman dinasti Sung. Itu 1300 Masehi. Itu juga dari Cina. Itu ditemukan di situs Sampulu-Pulu di daerah Bontosikuyu, Tile-Tile tepatnya, ya. Desa, tapi masih wilayah Desa Harapan. Kemudian koleksi gerabah. Koleksi gerabah itu ada dari produksi lokal, karena dulu ternyata di Selayar adalah ada industri gerabah, ya. Dan yang paling terakhir itu
ada di Kolo-Kolo tapi sudah punah industrinya, ya tidak ada lagi pengrajinnya. Makanya yang ada di pasar sekarang itu dari takarar yang masuk, bukan produksi selayar. Karena yang selayar itu sudah punah, sudah meninggal semua pengrajinnya dan tidak ada regenerasinya. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena produksi mereka hanya sebatas alat dapur. Sementara alat dapur bersaing dengan teknologi modern, sehingga pasar mereka hilang, kurang diminati oleh masyarakat, makanya akhirnya produksinya punah. Dan juga sudah meninggal semua pengrajinnya, tidak ada regenerasi lagi yang melanjutkan karena dianggap pekerjaan yang kurang bernilai ekonomi, secara ekonomi tidak bernilai. Di bagian lanjut ke bagian belakang itu ada alat dapur tradisional, ada alat nelayan tradisional, alat pertanian, kesenian, kemudian masuk di alat tenun, teknologi tradisional, ada koleksi masa kerajaan, masa Islam, kolonial, Jepang, sampai masa kemerdekaan. Cukup lengkap saya rasa selayar. Museum ini mewakili representatif sejarah selayar secara utuh, mulai dari masa sejarah sampai prasejarah sampai masa kemerdekaan. Karena pembagian zaman itu, masa prasejarah dibagi 3, yaitu zaman batu, zaman logam, dan zaman kayu. Nah, kalau zaman sejarah itu kan dibagi menjadi 4: pra-Islam, Islam, kolonial, 5: kolonial, Jepang, dan kemerdekaan. Itu pembagian zaman di Indonesia. Jadi koleksi museum yang ada di sini cukup mewakili pembagian zaman sejarah dan prasejarah di Indonesia. Jadi Selayar termasuk daerah yang paling tua. Nah, untuk museum sendiri, tidak semua kabupaten kota itu di Indonesia memiliki museum. Alhamdulillah kita punya museum. Dari 700 lebih jumlah museum yang ada di Indonesia, tapi tidak semua kabupaten kota di Indonesia punya museum. Yang paling dekat itu contoh Bulukumba, tidak ada museumnya. Bantaeng tidak ada museumnya. Jengit Bonto tidak ada museumnya. Takalar baru 2 tahun lalu mendirikan museum. Goa sudah ada dari dulu dengan Makassar. Yang paling dekat. Jadi tidak semua kabupaten kota ini, karena susah mendirikan museum. Persyaratan mendirikan museum itu harus ada lokasi gedung, ada koleksi, dan ada pengelola. Dan yang terakhir ada anggaran. Karena biaya untuk merawat koleksi museum ini sangat mahal. Setiap tahun kami mengeluarkan anggaran ratusan juta rupiah hanya untuk merawat koleksi museum yang ada di museum ini. Oke, paham? Bagaimana? Sudah terjawab? Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Hamzah dari kelompok 2 TKI. Tahun berapa museum ini didirikan? Oh iya. Terima kasih. Oke. Tahun berapa museum ini didirikan dan kenapa disebut sebagai museum negara? Ya. Padahal di sini tidak ada negara. Toh? Tidak ada negara di sini. Museum ini didirikan, soalnya museum negara didirikan sudah lama, sejak tahun 1980. Siapa yang lahir tahun 80? Belum ada. Jadi pendiri dari museum ini adalah Bapak Haji Arupala. Ya. Bapak Haji Arupala itu adalah pendiri museum negara, tapi dulu museumnya tidak di sini. Dulu museum negara itu ada di Kota Benteng, di sekarang kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dulu itu museum. Saya ingat sekali waktu saya kelas 5 SD pernah masuk di museum diajak sama bapak ibu guru. Dari museum kami langsung ke bioskop karena dulu juga ada bioskop di Selayar. Ya, mungkin ibu guru tahu bioskop di Selayar di mana?
Nah, betul. Jadi di depan toko Zaman Baru itu dulu bioskop, ramai dulu bioskop di situ. Waktu saya SD, kelas 5 SD, dari Museum Negara kita lanjut nonton di bioskop film dokumenter film Panglima Jenderal Sudirman dengan Walter Mossidi. Ya. Jadi itu film saya pertama dan terakhir kali masih masuk bioskop sampai sekarang. Karena sampai sekarang tidak pernah masuk bioskop lagi. Jadi dulu ramai di situ bioskop. Ada bioskop di situ. Tahun 80 Pak siapa? Arupala, Haji Arupala itu beliau juga adalah mantan wali kota Makassar. Pernah menjabat wali kota di Makassar tahun 1965 kalau tidak salah. Dan kemudian dalam perjalanannya mengalami pasang surut di mana museum itu tidak ada pengelolanya, tidak dikelola dengan baik sehingga pernah hilang. Pernah tidak ada kabarnya karena setelah terjadi pemekaran kecamatan Benteng dengan Bontoharu, koleksi museum yang ada di Benteng kemudian dipindahkan ke rumah adat sini. Setelah rumah adat ini berdiri tahun 90-an kalau tidak salah, dipindahkan koleksinya, tapi setelah itu terjadi pemekaran kecamatan antara Benteng dengan Bontoharu, di mana kecamatan Bontoharu di sini rumah ini dijadikan sebagai kantor, sehingga koleksi museum yang ada pada saat itu serta merta hilang, tidak ditahu kemana limbahnya. Padahal ada banyak, ada 700, kalau tidak salah ada 700 buah koleksi yang ada, yang pernah saya temukan catatannya. Kemudian tahun 2006 terjadilah pengangkatan BNKT Air yang dilakukan oleh Bupati kita Pak Sahir Wahab. Waktu itu dan sempat ramai di koran, di mana karena waktu itu belum ada media sosial, baru koran, sempat ramai di koran. Pemerintah sampai dihujat sana sini karena diangkatnya BNKT dari situ sampai Bengkulu, karena memang ada banyak temuan di situ, ada ribuan keramik dan mata uang yang diangkat. Kemudian oleh pemerintah, oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar mulai mengambil sikap, koordinasi dengan pemerintah Selayar, akhirnya diamankan hasil pengangkatan tersebut. Dan setelah itu kami dari Dinas Pariwisata melakukan konservasi terhadap benda tersebut, dan di tahun 2012 kemudian ini dijadikan museum. Kenapa? Karena pada saat itu kantor Camat Baru sudah berdiri dan ini kosong. Akhirnya oleh Dinas Pariwisata berinisiatif untuk mendirikan kembali museum dengan adanya hasil pengangkatan dari situs Bengkulu. Makanya di tahun 2012 kembali kami mendirikan museum. Pada saat itu kami namakan Museum Tanah Doang. Itu dikelola oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan waktu itu. Akhirnya sejalan dengan berjalannya waktu, bidang kebudayaan itu pindah-pindah dari Dinas Pariwisata ke Dinas Pendidikan, baru kembali lagi ke Dinas Pariwisata. Waktu Dinas Pendidikan ada perubahan nomenklatur OPD, di mana UPT kecamatan, UPT dinas itu hilang, dan kemudian yang ada itu hanya UPT sekolah. Kami selipkanlah UPT Museum Negara, diusulkanlah museum ini menjadi satu unit pelaksana teknis daerah, UPT Museum Negara tahun 2017. Maka sejak saat itulah museum ini menjadi organisasi atau UPT, salah satu UPT di Selayar. Dan kami akhirnya berhasil mengumpulkan, sekarang itu koleksi museum Selayar sudah lebih 10.000 koleksi. Itu, tapi
sekitar 80% adalah hasil pengangkatan dari situs Tangkul-Pulu, yaitu koin dan keramik. Ya, sisanya yang lain itu hanya tambahan saja. Tapi masih ada memang beberapa koleksi yang masih dari koleksi awal, seperti perangkas ini masih koleksinya Museum Nekara yang lama. Perangkas senjata ini masih koleksi museum yang lama. Oke, paham sampai di sini? Apa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto dari kelompok 1 TKN. Ya. Berapa lama rumah alat beralih? Ini atau yang miniatur? Ya. Kalau miniatur rumah adat ini, kalau tidak salah 2016 ya dibuat. Yang membuat itu adalah pengrajin dari Bonerate, namanya Pak. Sudah almarhum beliau. Ya, kami beli dari bersamaan dengan miniatur Lombok di belakang. Ya, dibuat itu kalau salah 2013, karena ini sempat pernah dipamerkan di Singapura. Ya, tahun 2014-15 sempat dipamerkan di Singapura. Jadi 2013 ini dibuat. Nah, kalau bangunan rumah ini sendiri sekitar tahun 95. Karena ini dibangun setelah kejadian pernah hilangnya salah satu kodok dari Nekara. Jadi Nekara itu pernah kehilangan kodoknya, makanya dibangunkan museum. Jadi ini sebenarnya didesain, dirancang untuk menyimpan gong, ya. Jadi ini di bawahnya ini dicor, karena ini didesain untuk menyimpan gong. Tapi karena ada alasan teknis, gong itu tidak bisa dipindahkan dari wilayah Kerajaan Bangun, wilayah Kerajaan Bangun, maka gong itu tetap disimpan di sana. Sebenarnya museum ini, rumah ini disiapkan untuk gong. Ya, jadi ini memang disiapkan untuk gong. Ini untuk koleksi gong Nekara. Tapi karena tidak memungkinkan, tidak bisa dipindahkan gongnya, akhirnya kita jadikanlah koleksi lain, kita simpan koleksi lain. Oke, apa lagi? Selain membuat koleksi museum itu unik dan berbeda. Kalau di beberapa museum di Indonesia itu bahkan ada koleksinya disebut masterpiece museum. Masterpiece-nya museum. Apa masterpiece-nya Museum Nekara? Sementara ini masterpiece-nya kita Nekaranya. Kenapa? Karena Nekara itu adalah benda yang paling langka di dunia, walaupun bukan satu-satunya di dunia. Jadi masterpiece-nya kita itu adalah Nekara. Sehingga kenapa disebut Museum Nekara? Karena itu dijadikan, walaupun Nekara itu tidak disimpan di area museum, ya. Nah, apa? Kenapa? Karena dari koleksi museum yang ada, kita mampu merekonstruksi nilai-nilai budaya di masa lalu. Kita bisa melihat wajah selayar di masa lalu. Ternyata, contoh misalnya, alat tenun. Kalian tidak pernah bayangkan, kita tidak pernah bayangkan bahwa ternyata nenek moyang kita di tahun 1600-an sampai 1800-an adalah eksportir kain tenun, bahkan dijual sampai ke luar negeri. Bahkan salah satu koleksinya Museum Leiden Belanda adalah kain tenun yang berasal dari Selayar. Dan bukan cuma itu, ya. Kalian tidak bisa bayangkan kalau di Museum Leiden Belanda itu ada koleksi museum yang paling sangat sederhana yang ada di Selayar. Apa itu? Sipik nating buru. Pernah tidak dibayangkan? Kalau kita di sini kan dibuang, tidak dianggap barang bernilai.
Tapi karena orang Belanda itu sangat menghargainya yang namanya hasil karya, sebuah hasil karya, mereka menyimpan itu dalam sebuah koleksi museum. Bahwa ini adalah alat yang digunakan oleh masyarakat Selayar dalam hal memasak. Itu kan tidak bisa ada dalam bayangan kita, tapi ada. Ternyata memang orang-orang luar itu sangat menghargai namanya hasil karya, bukan cuma hasil seni. Jadi museum itu ada CV, ada tim burung di sana jadi koleksi museumnya. Jadi tentang nilai sebuah benda itu tergantung siapa yang melihatnya, tergantung siapa yang tergantung kita, tergantung orang, sangat relatif. Kalau kita memang itu tidak punya nilai, karena kan kita yang pada ini Pak Bere-Bere juga. Makanya kami sebagai orang museum itu biasanya kalau ke kampung-kampung, kalau ke desa-desa, selalu mencari barang rongsokan. Apa itu barang rongsokan? Biasa merupakan sekolah ini batu giling biasa ada di kolong rumah, tidak diapa-apain, kita bisa minta, oh silahkan. Karena di museum itu sudah bernilai. Kalau dia sudah masuk koleksi museum, dia sudah punya nilai. Karena dia sudah bisa menjadi sumber informasi sejarah buat kita, bahwa di masa lalu alat ini sangat berfungsi di masyarakat. Dia digunakan untuk mengolah bahan makanan pada masanya. Nah, sekarang kan kita memang serba instan, maunya jadi. Kalau dulu tidak, semua serba manual. Jadi kalau kita berbicara nilai tentang sesuatu benda itu sangat relatif, tergantung bagaimana cara kita memandangnya dan dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau dari sudut pandang sejarah, semua punya nilai karena masing-masing ada sejarahnya, masing-masing ada ceritanya, kisahnya. Oke? Sampai di sini paham? Apalagi? Silakan. Ya, kita sharing saja ya. Semakin banyak pertanyaan semakin bagus karena kita bisa sharing pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvan Syahrir dari kelas 10 TKI. Apa yang melatar belakangi berdirinya museum ini? Terima kasih. Apa yang melatar belakangi berdirinya museum ini? Dari awal saya sampaikan bahwa tadi saya sudah bicara panjang lebar tentang bagaimana museum ini ada. Jadi museum ini sejak didirikan oleh Bapak Haji Pala dan kemudian sempat vakum, tidak dikelola dengan baik. Makanya kami mendirikan, jadi ide awal kita adalah bahwa kita tidak punya data untuk menggali sejarah kebudayaan Selayar. Ketika kami sering kedatangan tamu dari luar, sering mencari informasi tentang sejarah Selayar. Sementara informan-informan kita di masyarakat semakin hari juga semakin tidak ada. Kami sendiri kewalahan mencari informan-informan untuk mengkaji sejarah Selayar. Makanya kami mengumpulkan benda-benda ini kemudian dijadikan sebagai koleksi di museum ini untuk dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, karena memang museum itu sebenarnya memiliki beberapa fungsi. Antaranya adalah sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, terutama tentang sejarah dan kebudayaan. Karena museum itu berdasarkan koleksinya dibagi menjadi dua, jadi ada dua jenis museum. Kalau berdasarkan koleksinya, museum itu ada dua jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Ya, apa itu museum umum? Museum umum adalah sebuah museum di mana di dalamnya terdapat berbagai macam jenis koleksi. Contohnya museum kita ini merupakan salah satu jenis museum umum karena
museum ini banyak sekali jenis koleksi. Sudah ada koleksi prasejarahnya, ada keramiknya, ada mata uangnya, bermacam-macam. Sementara kalau museum khusus itu hanya satu saja jenis koleksi di dalamnya. Contohnya apa? Ada museum mata uang Indonesia, Museum BI. Ada museum pos Indonesia, Perangko. Tahu? Perangko? Pernah lihat perangko? Nah? Pernah lihat perangko? Tidak pernah? Tahu perangko? Tidak? Tidak tahu perangko? Tidak. Kalau materai tahu? Tapi kalau perangko tidak tahu? Hah? Apa itu perangko? Perangko adalah salah satu alat untuk mengirim surat. Kalau materai kan untuk menandai berita acara atau apa. Kalau perangko itu dulu digunakan untuk mengirim surat. Jadi sebelum memasukkan ke pos, kita tempeli dulu perangko. Ya, perangko itu ada nilainya. Karena ada juga perangko domestik, ada perangko lokal, ada perangko internasional. Ya, masing-masing punya nilai mulai dari 1.000, 2.000, 5.000 sampai 10.000. Bahkan ada perangko khusus kilat. Jadi itu dipakai untuk mengirim surat antar daerah. Misalnya dari Selayar ke Makassar, ke Jakarta, sampai ke luar negeri. Kita menulis surat dulu, baru masuk ke amplop, baru tempeli perangko di PT Pos, baru dikirim ke Selayar. Atau dipakai untuk surat cinta, sahabat pena. Nah, itu gunanya perangko. Makanya PT Pos Indonesia setelah perangko itu tidak digunakan lagi dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, maka mereka mendirikanlah museum perangko. Ada juga di Jakarta bahkan museum angkot, ada museum keramik, ada museum motor, ada museum militer. Itu semua museum khusus. Jadi hanya satu saja jenis koleksi di dalamnya. Kalau keramik kan keramik saja. Bahkan di Aceh ada museum tsunami. Pernah dengar? Museum tsunami. Kenapa ada museum tsunami di Aceh? Kenapa bisa ada museum tsunami di Aceh? Karena pernah terjadi peristiwa tsunami tahun 26 Desember 2004. Siapa lah 2004? Belum. Jadi 26 Desember 2004 itu pernah terjadi tsunami di Aceh, di mana korbannya itu ratusan juta manusia, lebih dahsyat dari Palu kemarin. Dampaknya itu sampai di Sri Lanka, Jepang, sampai keluar. Sehingga oleh pemerintah, bahkan oleh Bank Dunia, kemudian berinisiatif mendirikan museum tsunami, karena museum itu ternyata dijadikan sekarang bukan sekedar museum tapi menjadi laboratorium tsunami dunia. Jadi bukan sekedar museum tapi museum tsunami Aceh sudah menjadi laboratorium tsunami dunia, di mana ketika orang luar mau belajar tentang tsunami maka mereka akan datang ke Aceh. Jadi begitu kita masuk di museum, kita akan melihat semua gambar peristiwa tentang kejadian tsunami di waktu itu. Berikut korban-korbannya, berikut data korbannya, sampai difilmkan segala. Apa judul filmnya? Dek? Celisa apa? Sekarang ada filmnya yang diangkat dari peristiwa tsunami tersebut. Saking dahsyatnya, maha dahsyatnya peristiwa itu waktu itu. Oke, sampai di sini paham? Ya, itulah kenapa kita mendirikan museum, supaya bisa. Dan sekedar informasi bahwa museum ini sudah melahirkan sarjana. Jadi sudah ada 2 mahasiswa asal Selayar yang membuat skripsi tentang museum negara. Sudah ada skripsinya di belakang yang menulis tentang museum negara. Jadi memang museum ini bukan sekedar
dipajang begitu saja, tapi bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan, sumber penelitian. Ya. Bahkan satu koleksi saja bisa satu skripsi. Ya. Jadi bisa satu koleksi museum di sini bisa satu skripsi. Itu bisa, apalagi semuanya. Jadi ini bisa melahirkan ribuan skripsi di sini. Apalagi yang memiliki disiplin ilmu tentang sejarah. Biasanya kan dari UNEM, ilmu pendidikan ilmu sejarah dari itu bisa mengkaji tentang sejarah Selayar. Ini saja keramik bisa 10 skripsi. Hanya satu objek saja bisa 10 skripsi di sini. Karena tergantung dari tinjauannya, mau dilihat dari bendanya, mau dilihat dari sudut mananya, itu bisa. Skripsi itu kan begitu, penelitian itu kan tergantung bagaimana kita, dari sudut pandang mana kita melihat sebuah objek. Oke? Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Yang di belakang? Ada lagi yang mau bertanya tentang museum? Atau apa saja? Silakan. Bertanya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fianda dari kelompok 1 ATPH, ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Apakah ada peninggalan-peninggalan bersejarah di museum ini setelah masuknya Islam di Selayar? Ya. Apakah ada peninggalan museum pada masa Islam? Jadi pada masa Islam itu paling yang ada itu hanya naskah atau tulisan. Naskah, ya. Naskah karena kebanyakan di naskah-naskah yang ditemukan di Selayar itu asalnya dari setelah Islam masuk. Koleksi kami sementara ini ingin mendesain sebuah maket gantaran, ya. Tapi baru mau didesain maket dalam bentuk 3 dimensi, yang nanti akan di print dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kita bisa lihat profil gantaran secara utuh di museum. Bahkan kedepannya bukan cuma gantaran, ada beberapa kita bikinkan maket di sini supaya memang lengkap tentang sejarah Selayar itu sendiri. Jadi kalau kebanyakan memang dari masa Islam itu naskah, ada beberapa naskah di situ tentang khotbah yang ada di gantaran. Ya, karena khotbah di gantaran itu ada 6. Ya. Khotbah dari gantaran itu ada 6. Ada khotbah masing-masing punya nama. Ada khotbah Nurul, Ilahu, Sarapa, Injilu, khotbah Idul Adha dan khotbah Idul Fitri. Ada khotbah yang digunakan pada salat Jumat, ada khotbah yang digunakan pada saat melaksanakan tolak bala atau dikenal dengan surga bala. Itu surga bala itu kan salah satu juga kearifan lokal kita. Tolak bala itu ada macam-macam, ya. Ada macam-macam. Ada namanya ambatan tanah, ada namanya aparasili. Itu tolak bala semua. Ya. Bahkan mulai dari kita lahir sampai meninggal itu umumnya tolak bala. Mulai dari bahkan dari ibu hamil pun itu ada dari kearifan lokal. Biasanya kalau ibu hamil itu dilarang pakai selempang handuk. Kenapa kira-kira? Supaya tali pusarnya tidak terlilit. Apa hubungannya handuk dikalungkan di leher dengan tali pusar secara logika, ya? Tapi itu diyakini oleh masyarakat dan itu sering terjadi. Makanya tetap sama kalau misalnya yang baru lahir, kenapa hari-harinya ditanam di bawah pohon kelapa? Di dalam
panci tanah. Jadi setiap hari-hari yang anak-anak itu yang berlahir, kalau di daerah Bukit kemarin itu diritualkan namanya Anjoro Tahuni. Anjoro Tahuni, ya. Kenapa disimpan dia? Karena hakikatnya itu orang sejak lahir itu sudah, apalagi laki-laki itu sudah menyiapkan maharnya. Mereka diharapkan punya cita-cita setinggi pohon kelapa. Karena memang dulu kelapa adalah ikonnya Selayar. Makanya ada buku yang dikarang oleh Hersing, yang ditulis oleh Hersing, namanya The Green Gold of Selayar, emas hijau dari Selayar. Yang dimaksud dengan emas hijau di sini adalah kelapa Selayar. Karena memang dulu kelapa Selayar itu sangat terkenal. Bahkan Selayar dikenal sebagai penghasil kelapa terbesar waktu itu. Jadi Selayar selalu sering mengalami kejayaan di masa lalu. Jaya dengan alat tenunnya, jaya dengan kelapanya, jaya dengan industri gerabahnya. Banyak sekali. Oke? Paham? Apalagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau peninggalan lain di masa Islam itu yang masjid, tapi itu tidak mungkin. Nanti mungkin dibikinkan lagi market di sini, masjid tua. Nah, arsitektur masjid tua pernah ke Gantara belum? Belum. Belum pernah ke Gantara. Jadi di Gantara itu, Gantara itu dia satu perkampungan di puncak bukit, di mana dikelilingi oleh jurang. Ya. Jadi pintu masuk di Gantara itu ada 4 pintu, masing-masing pintu punya nama, ya, punya nama. Babaan 1, 2, 3, 4, masing-masing pintu ada namanya. Begitu kita masuk, di sana itu ada, di pemukimannya ada 3 lokasi pekuburan, dan di tengah-tengah pemukiman ada masjid, ada juga lapangan di mana di dalamnya ada posisi tanah, ada dibilang pakojokan, ya, dan semacamnya, ada makam juga, ada juga yang diyakini sebagai telapak Nabi Muhammad, telapak kaki Nabi Muhammad. Sebenarnya saya bisa jelaskan. Dan di sana itu sampai sekarang masih berlaku. Kalau orang Gantara meninggal di luar kampung Gantara, maka dia tidak akan bisa dimakamkan di Gantara. Jadi makanya kalau orang Gantara itu kalau masuk rumah sakit, mereka pasti dipulangkan sebelum meninggal, karena mereka takut meninggal. Karena kalau meninggal di rumah sakit, mereka tidak akan dibawa ke Gantara untuk dimakamkan, tapi harus dimakamkan di luar kampung Gantara. Sebaliknya, kalau kita berkunjung ke Gantara, tiba-tiba meninggal di sana, kita juga tidak akan diizinkan untuk, mayat kita tidak akan diizinkan untuk keluar dari Gantara. Kita harus dimakamkan di Gantara. Itu masih berlaku sampai saat ini. Nah, kenapa di sana terdapat 3 jenis pemakaman, 3 lokasi pemakaman? Pintu masuk, kemudian ada lagi di bagian ujung. Itu karena mayatnya atau jenazah di situ tidak bisa melewati masjid. Jadi yang bermukim di sebelah sebelum masjid, sebelum masuk, ya, karena masjid itu kan di tengah-tengah. Saya tidak tahu apakah utara atau selatan. Yang bermukim di sebelah barat mungkin, bagian barat yang timur. Baratnya masjid itu harus dimakamkan di bagian barat. Sementara yang bermukim di sebelah timurnya juga masjid, itu dimakamkan di bagian timur. Sementara yang dimakamkan di dekat masjid itu adalah keturunan raja, bangsawan. Jadi bangsawannya itu dimakamkan, karena mereka kan yang bangsawan itu kan tinggal di sekitar masjid. Jadi yang dimakamkan di dalam area masjid itu adalah
bangsawan. Jadi ada 3 lokasi pemakaman di sana. Karena mayat atau jenazah itu tidak bisa melewati masjid. Ya. Sementara arsitektur masjid Gantaran sendiri itu punya makna. Jadi dulu mereka itu tidak sembarang membangun masjid. Mulai dari lokasi, ukuran, bangunan, tata letak, itu semua punya makna, punya filosofi terkait dengan mungkin ajaran Islam ya, terkait dengan ajaran Islam. Jadi sebelum masuk masjid itu kan ada 2 tangga. Jadi di area masjid itu gitu kan, makanya masjid itu tinggi, dia berada di ketinggian. Dan rumah-rumah di area Gantaran itu tidak bisa lebih tinggi atapnya dari bangunan masjid. Makanya rumah di sana rata-rata pendek, ya. Karena atap rumah di sana dan masjid di sana ditinggikan. Dia dibuatkan dulu semacam pondasi, tapi bukan pondasi sebenarnya, hanya batu yang ditimbun. Kemudian di situlah dibangun masjid. Dia dibangun di atas ketinggian, sama arsitekturnya persis sama dengan masjid yang ada di Buton. Nah, bangunan ini begitu kita masuk ada 2 anak tangga. Apa makna dari 2 anak tangga itu? Makna dari 2 anak tangga itu adalah 2 kalimat syahadat. Dimana kalau kita masuk Islam mengucapkan 2 kalimat. Kemudian tiang dari masjid itu berjumlah 17. Apa makna dari 17 tiang itu? Maknanya adalah apa? 17 rakaat sehari semalam. Kemudian ukuran masjid itu ada 9 meter, 9 kali 9. Apa yang 9 itu? Apa yang 9? Apa yang 9? Yang 9 itu adalah 9 jenis dalam tubuh kita yang harus disucikan. Jadi kita harus masuk Islam itu 2 kalimat syahadat, kemudian bersuci, taharah, 9 yang harus disucikan dalam tubuh kita. Kemudian ada 17 rakaat sehari semalam. Kenapa seperti itu? Karena dulu waktu ajaran agama Islam, awal-awal masuknya Islam itu belum ada namanya tulisan. Kita belajar belum dijelaskan seperti ini, belum ada tulisan, makanya semua dibuatkan supaya orang paham, ya. Supaya orang bisa paham. Jadi begitu melihat masjid, oh kalau kita masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada 9 yang harus disucikan, ada 17 rakaat sehari semalam. Itu yang dilakukan di ritual yang dilakukan di masjid sebelum masuk masjid. Karena zaman dulu belum ada tulisan, belum ada buku baca ini, belum. Orang menyebarkan Islam tidak sempat, oh baca ini. Paling yang di waktu zamannya Dato' dipandang itu hanya membawa Al-Quran, kitab Al-Quran saja. Karena waktu beliau menyiarkan agama Islam di Goa itu sampai tamat Al-Qurannya baru kembali lagi ke Selayar. Jadi hanya membawa kitab Al-Quran, ya. Nah, sama dengan bangunan atau tempat yang ada di lapangan yang ada di Gantaran itu, yang ada tadi saya sebutkan posisi tanah, pakojukan dan semat telapak Nabi, kaki Nabi ya. Itu sebenarnya kalau orang Gantaran menyebutnya Makkah Keke. Kenapa disebut Makkah Keke? Karena dulu di situ dijadikan sebagai tempat manasik haji. Walaupun orang Gantaran lebih mengkultuskan yang lebih banyak mistiknya. Mereka itu dalam menjelaskan itu lebih banyak mistiknya. Tapi pada dasarnya itu hanya tempat manasik haji. Makanya dulu orang-orang dari luar Gantaran itu kalau mau naik haji dianggap tidak sah hajinya kalau belum menginjak Gantaran. Kenapa? Karena memang di sana mereka belajar tentang
Ya itu tempat manasik, jadi itu Positano itu tempat tawaf. Orang di situ masuk di situ untuk belajar tawaf. Ya makam yang ada di situ ya, ziarah makam. Jadi semua makanya disebut Makkah Keke atau Minatul Makkah, ya. Saya seperti itu. Oke, paham sampai di sini? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Julian dari kelompok 2 TKJ. Bisa Anda sebutkan kegiatan atau acara khusus apa saja yang diadakan di Museum Negara ini? Oh ya. Acara apa, kegiatan apa saja yang ada di Museum Negara? Belum pernah mengikuti kegiatan di Museum Negara selama ini? Belum. Jadi selama 5 tahun terakhir Museum Negara ini cukup padat kegiatannya. Bahkan dulu pernah kita lakukan, kita sering melakukan lomba-lomba, ya, mulai dari lomba permainan tradisional, lomba rekonstruksi gerabah, lomba cerita rakyat, lomba video museum, lomba fotografi, videografi, pernah. Bahkan lomba vlog pernah. Dan itu dulu kita buka untuk umum. Mungkin informasinya tidak sampai. Sekedar informasi, mungkin kita sudah punya IG. Ibu dulu bisa dibagikan nanti IG-nya, follow IG-nya museum ya. Nama IG-nya apa? Ya. Bisa nanti di follow IG-nya museum. Jadi kita punya banyak kegiatan di museum ini itu untuk program publikasi museum. Jadi museum juga sudah punya, sementara dibuat websitenya, tapi IG-nya sudah ada, dan bahkan kita sudah akan membuat juga barcode museum. Dan nanti lembar-lembar koleksi ini atau fitur-fitur ini akan dipasangi barcode. Jadi untuk mendapatkan informasi atau deskripsi narasi tentang koleksi bisa di barcode. Ya, bisa melalui barcode-nya. Tapi sementara dibuat, belum dipasang. Sudah jadi tapi belum dipasang. Ya. Jadi ada banyak kegiatan kita di museum ini. Bahkan tahun ini pun akan ada lomba cerita rakyat. Jadi lomba cerita rakyat berlaku untuk umum. Kemarin itu kami undang dari desa, dari SMA juga. Sekolahnya tidak dapat ya. Hadiahnya lumayan menarik, jutaan, bukan ratusan. Jutaan, dapat plakat, dapat sertifikat, dapat baju kaos. Kemarin boleh bungin, desanya dapat, ya, desanya dapat, perwakilan desa dapat. Jadi itu kenapa kita undang dari desa, karena kita berharap bahwa ingin menggali cerita rakyat dari desa sebenarnya. Kita pinginnya ada cerita baru, karena kan kita lagi mengumpulkan cerita-cerita rakyat. Jadi inginnya mereka yang ikut lomba itu membawa cerita asli dari desa mereka masing-masing. Tapi ternyata sama sih, dari tahun ke tahun itu ditunji, cerita yang ada tunji dilombakan, ya. Padahal pinginnya kami ingin melalui lomba itu kami ingin mengumpulkan cerita rakyat yang ada di desa-desa. Tahun ini masih ada. Kalau berminat nanti silahkan mendaftar. Bisa perwakilan desa, bisa perwakilan dari sekolah, bisa juga perwakilan umum. Jadi ada 3 kategori: umum, sekolah, dan perwakilan desa. Ya, bisa dari umum. Tapi dari umum itu biasanya pesertanya mulai dari anak SD sampai SMA sampai orang tua. Kategori umum, sekolah, dan desa. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 TKJ ingin mengajukan pertanyaan. Apakah Ibu bisa menceritakan mengapa keramik dan logam bisa ditemukan? Sekian.
Kenapa keramik dan logam bisa ditemukan dan bisa ada di Selayar? Ya? Kenapa? Padahal ini asalnya dari Cina, jauhnya jalan-jalan ke Selayar ini. Jauhnya jalan-jalan ke Selayar. Ini dari dinasti Sung lagi abad 13, sekitar 1300 tahun yang lalu. Orang Cina sudah jalan-jalan ke Selayar. Jauhnya. Maka sebelumnya orang Cina juga sudah sering jalan-jalan ke Selayar. Buktinya dia bawa gong. Kan tidak mungkin orang Selayar ke Cina. Pasti orang Cina jalan-jalan ke Selayar bawa gong. Kenapa? Ada. Jadi di Selayar kita ini, alhamdulillahnya, karena Selayar itu dulu Selayar itu menjadi tujuan perdagangan, menjadi salah satu lintasan perdagangan atau salah satu tujuan perdagangan. Buktinya hampir semua jenis keramik Cina, mulai dari dinasti Han, Yuan, Sung, Ming, Qing, dinasti Tang, ada semua ditemukan di Selayar. Dan ini sedikit sebenarnya kalian lihat. Dan sayangnya juga karena kita sudah dirampok berpuluh-puluh tahun yang lalu. Semua benda-benda peninggalan Cina itu dibawa keluar semua oleh nenek moyang kita, atau mungkin orang tua kita. Sangat disayangkan. Selain ini dari utara sampai selatan kaya akan peninggalan keramik. Tahun 70-an sampai tahun awal 90-an menjadi pasar barang kuno di Selayar. Semua terlibat mulai dari tentara, polisi, sampai masyarakat. Kalau kita mencerita, kalau kalian jalan-jalan ke kampung-kampung melihat ada lubang, yakin bahwa itu bekas penggalian barang antik. Dan itu sangat disayangkan karena kita kehilangan momen, kita kehilangan sejarahnya. Mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, bahkan ada pernah ditemukan jenis Hamdan Blue dari Arab. Itu sekarang nilainya sudah triliunan di pasar lelang keramik barang antik di Jerman. Itu pernah ditemukan di Selayar, jenis barang antik itu. Jadi Selayar adalah, kalau saya katakan dari semua kabupaten kota yang Sulawesi Selatan, mungkin Selayar paling kaya akan benda bersejarahnya, tapi sangat disayangkan karena hilang, sudah hilang, dan itu menghilangkan data sejarah kita. Kita kehilangan data sejarah. Artinya apa? Bahwa kita dulu memang sering dikunjungi pedagang-pedagang dari berbagai negara di dunia. Jadi itu menggambarkan bahwa Selayar di masa lalu itu jaya. Selayar di masa lalu itu pernah mengalami kejayaan. Bahkan konon katanya ratusan kapal pernah singgah di Selayar. Nah, apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin posisi Selayar yang membujur dari utara ke selatan, sehingga aman bagi pelayaran di segala musim. Mau musim barat, mau musim timur, semua kapal bisa singgah di Selayar. Dan memang sampai saat ini Selayar masuk salah satu daerah kontingen pelayaran internasional. Ratusan bahkan ribuan kapal melewati Selayar. Sayangnya Selayar tidak memiliki pelabuhan untuk singgah. Kita tidak memiliki pelabuhan internasional yang bisa disinggahi. Kalau dulu kan mereka singgah karena hanya pelabuhan-pelabuhan alam, kapalnya pun masih kecil. Tapi karena sekarang pelabuhan yang lewat itu adalah umumnya kapal besar, kita tidak memiliki. Nah, peluang itu sebenarnya yang tidak ditangkap oleh pemerintah daerah. Kalau Selayar mau maju, harus Selayar dijadikan sebagai daerah transit kapal-kapal yang lewat. Harusnya mereka dari ratusan kapal yang lewat itu setiap bulannya di perairan Selayar, harusnya mereka singgah di Selayar. Mereka transit di Selayar. Kalau kita mau maju, ya, daerah yang maju sebagai pelabuhan transit kan Singapura. Singapura kan sekarang menjadi pelabuhan transit
kapal internasional. Itu direbut sejak tahun 1800-an. Sebelumnya itu Makassar menjadi pelabuhan transit internasional dan Selayar. Tapi awal 1800-an Singapura sudah membangun pelabuhan yang pada waktu itu sudah modern. Makanya pelabuhan transit dipindahkan, kapal transit pindah ke Singapura. Makanya Singapura bisa lebih maju dari Indonesia. Nah, Selayar tidak bisa merebut peluang itu karena Selayar tidak mampu membangun pelabuhan internasional. Mungkin ini juga karena kebijakan dari pemerintah pusat. Kalau Selayar mau maju, harus itu yang direbut. Karena ratusan bahkan ribuan kapal melewati perairan Selayar hingga saat ini. Itu data dari Angkatan Laut. Ya. Jadi bukan hanya zaman dulu, makanya zaman dulu karena peluang itu ada, sampai Selayar waktu itu sangat maju. Banyak peninggalan yang membuktikan tentang itu, sehingga banyak peninggalan barang antik yang ditemukan di daerah Selayar. Makanya kalau kalian jalan-jalan ke hutan, kalau ada lubang, yakin bahwa itu bekas-bekas penggalian barang antik. Hampir semua sejengkal tanah Selayar itu ada semua barang antik. Oke? Paham? Apalagi yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi yang bertanya? Saya boleh bertanya? Kapan hari jadi Selayar? Saya penutup ini. Kapan hari jadi Selayar? Hari jadi Selayar kita rayakan setiap tanggal berapa? 29 November. Tahu? Tahun berapa? Penetapan hari jadi Selayar itu diambil dari 29 November tahun? Kan setiap tahun. Kemarin itu hari jadi Selayar keberapa? Kan bisa dihitung. Hari jadi Selayar kesekian. Ini setiap tahun dirayakan di Selayar, tapi kalian tidak hari jadi Selayar. Ya. Tahun berapa hari jadi Selayar? 29 November 1605. Jadi penetapan hari jadi Selayar itu 29 November 1605. Sekarang pertanyaannya, kenapa 29 November? Peristiwa apa yang terjadi di hari itu sehingga tanggal 29 November dijadikan sebagai tanggal hari jadi Selayar? Dan kenapa 1605? Peristiwa apa yang terjadi di tahun itu sehingga tahun 1605 dijadikan sebagai tahun hari jadi Selayar? Ini harus tahu, wajib. Karena setiap tahun kita peringati, jangan sampai kalian memperingati tapi kalian tidak tahu asal muasal dari penetapan tanggal dan hari tahun hari jadi Selayar. Tidak ada yang tahu. Kenapa 29 November dan kenapa 1605? Cari di internet. Om Google. Tahu Om Google pasti tahu. Kalau di Om Google pasti tahu. Mau tahu? Mau. Iya. Kenapa tanggal hari jadi Selayar diambil dari? Kenapa diambil dari 29 November? Kira-kira peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi pada tanggal 29 November itu adalah sebuah peristiwa di mana 200 pemuda Selayar yang dipimpin oleh Bapak Rauf Rahman. Saya belum buat profilnya beliau, belum sempat ambil datanya. Ya, jadi Bapak Abdul Rauf Rahman memimpin 200 pasukan pemuda Selayar untuk merebut kekuasaan dari tangan Belanda dengan cara menurunkan bendera merah putih biru
dan merobek warna birunya dan kemudian menaikkan bendera merah putih di lapangan pemuda Benteng atau di kantor kepolisian Benteng. Baru tahu ya? Jadi itu ada peristiwa heroik, ada peristiwa sejarah yang sangat penting karena 19 hari sebelumnya itu pada tanggal 10 November 1946 terjadi peristiwa yang sama di Hotel Yamato yang dikenal dengan insiden Yamato yang dipimpin oleh Panglima Jenderal Sudirman yang merebut kekuasaan dari tangan Belanda oleh Arek-Arek Surabaya yang kemudian dijadikan sebagai hari apa? 10 November. Hari pahlawan. Jadi hari pahlawannya Selayar itu 29 November. Makanya dijadikan sebagai tanggal hari jadi Selayar. Nah selanjutnya, kenapa 1605? Kira-kira peristiwa apa yang terjadi saat itu sehingga 1605 ditetapkan sebagai tahun hari jadi Selayar? Hah? Kenapa 1605? Ada yang tahu? Apa yang terjadi di tahun 1605? Kenapa bukan 46 saja? Kan peristiwanya di tahun 46. Atau kenapa bukan di saat pahlawan gugurnya Paus Ramaphosa? Kapan Paus Ramaphosa gugur? Ini orang Polekungi. Orang Polekungi, orang kerajaan tapi tidak tahu apa itu Paus Ramaphosa. Hah? Tidak tahu apa itu Paus Ramaphosa. Ada dulu, yang nama 5 dulu dibahas, nanti ke Paus Ramaphosa. Kalau kalian tidak tahu Paus Ramaphosa betul-betul zalim kalian. Cucunya tapi tidak menghargai neneknya, ya. Perjuangan neneknya. Ya kenapa nama 5? Masa tidak tahu nama 5? Hah? Maksudnya Islam di Selayar. Siapa yang membawa Islam di Selayar? Dato' Ribandang. Siapa yang pertama masuk Islam di Selayar? Siapa? Ya, Pangali Patak, raja yang kemudian bergelar Sultan. Satu-satunya raja di Selayar yang bergelar Sultan Pangali Patak Raja. Kemudian setelah itu diganti dengan gelar Opus. Ya. Jadi hari jadi Selayar diambil dari tanggal dan tahun yang berbeda peristiwanya. Ya. Itu harus dipahami. Jangan setiap tahun diperingati tapi tidak ditahu. Tidak paham kenapa harus tanggal itu, kenapa harus tahun itu. Jadi ada dua peristiwa penting yang kemudian dijadikan sebagai tanggal dan tahun hari jadi Selayar itu diseminarkan zamannya Pak Akibat tahun 96 kalau tidak salah. Ada di rumah saya itu masih ada hasil seminarnya, buku-bukunya hasil seminarnya. Pada waktu itu saya masih statusnya kami masih mahasiswa. Oke. Nah, sekarang Paus Ramaphosa. Kalian tahu apa itu Paus Ramaphosa? Kenapa Paus Ramaphosa? Saya bantu sejarahnya itu Paus Ramaphosa. Apa itu Paus Ramaphosa? Tahu? Paus Ramaphosa. Hah? Apa itu Paus Ramaphosa? Paus Ramaphosa itu singkatan nama, akronim dari singkatan nama 12 pahlawan kita yang gugur di medan perang melawan Belanda. Dan lapangan pemuda Benteng adalah saksi bisu dari perjuangan mereka. Ya, karena mereka gugur di lapangan. Mereka
mengorbankan darahnya, jiwanya di lapangan pemuda Benteng. Saya sampai hari ini masih punya mimpi membuat diorama perjuangan Paus Romawi. Saya pernah mengusulkan itu waktu zamannya Pak Sahrir dulu, dan saya mau bikin, kita mau plot dioramanya di lapangan, karena di sana kan memang ada monumen. Pernah lihat monumen Amris di lapangan? Sekarang berhadapan dengan bangunan masjid. Ya, itu monumen Amris. Ada juga nama-nama pahlawan di situ. Pernah mengusulkan, kenapa? Karena ternyata monumen itu sampai hari ini kalau orang melihat monumen itu hanya sekedar patung, tidak mampu menjelaskan apa-apa kepada kita. Kalau kita lewat patung, hanya patung saja, tapi monumen itu tidak mampu menjelaskan kepada kita bagaimana perjuangan mereka, bagaimana mereka bertarung mulai dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi dan gugur di lapangan itu. Bahkan, ya, semalam suntuk. Mereka start dari Polebumi, dipimpin oleh Haji Ayu. Dari Polebumi ada sekitar 700 pasukan, sampai di Para, pulang 500, sisa 200, tiba di Benteng. Sampai di Benteng pun mungkin berkurang lagi. Yang mana akhirnya yang gugur itu hanya 12 orang. Mereka bertarung mulai jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Melawan kapal perang tentara Nika. Ya. Itu terjadi tanggal 14, 15 tahun berapa ya? 4. Jadi mereka berjuang berperang semalam suntuk seperti itu. Hanya mempermodalkan bambu runcing dan keris. Sampai kakeknya itu, karena salah satu juga kakeknya gugur di sana, itu dia sempat dimakamkan di kantor Telkom sekarang, baru kemudian dipindahkan ke Taman Pahlawan. Ya, karena satu-satunya bukan orang Polibumi itu dari Teko, kakeknya Ibu Lulu, namanya Abdullah. Selain itu orang Polibumi semua, Polibumi kerajaan dan seterusnya. Makanya itu juga yang sehingga Polibumi disebut sebagai bumi. Kalian harus bangga. Saya sekarang tidak bisa bangga kalau saya hanya mengatakan kakek saya Opu. Saya harus bisa bangga kalau saya bisa mengatakan kakek saya pejuang. Kenapa? Karena Opu di masanya itu sebenarnya pengkhianat. Gelar Opu itu sendiri adalah pemberian gelar dari Belanda. Ya. Oke, paham sampai di sini? Tapi mungkin waktu depan saya mau bikin di sini saya di museum digital printing juga dalam bentuk 3 dimensi, membuat perjuangan pahlawan Paus Romawi, atau bahkan bikin bagaimana seperti apa nantinya miniatur atau apakah yang bisa menggambarkan bagaimana perjalanan mereka. Ya. Sayangnya karena belum ada, tidak ada sampai hari ini tidak ada sama sekali properti dari mereka, apakah itu berupa baju atau apapun peninggalan mereka yang bisa disimpan di museum. Kalau itu ada, itu lebih bagus lagi. Siapa tahu neneknya di rumah masih disimpan bajunya atau sarungnya, itu bisa dihibahkan ke museum, bisa dijadikan koleksi museum, bahwa ini adalah bukti dari pejuang kita. Ya. Oke. Cukup atau masih ada pertanyaan? Cukup paham sampai di sini? Iya. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada kalian. Kami sebut nanti sahabat museum, ya, sahabat museum. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini pertemuan kita yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Kami tunggu setiap hari
Ya, bisa berkunjung ke museum, bisa mengajak teman-teman, rekan, sahabat, dan orang tua, keluarga ke museum supaya kita bisa memahami lagi seperti apa sejarah budaya Selayar. Karena museum adalah cermin dari sejarah Selayar. Ini adalah wajah Selayar di masa lalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat koleksinya. Foto bersama atau apapun, silakan. Mau lihat koleksi, mau foto bersama, silakan. Kalau mau ke gong bisa, nanti bisa dipandu, dibukakan supaya tidak sia-sia kedatangan dari sini. Nanti pulangnya bisa singgah sebentar di gong dari sini, kalian sini ya. Nah, silakan mau foto bersama, mau ambil gambar atau apapun, mau catat koleksi, silakan. Anu Pina. Pina. Ini mana gurunya? Guru tak ada. Tak panggil kan? Siapa tahu ah. Ajaib lah ini, bagaimana kajian kalian foto. Gara-gara foto Jam mo ko deh ada.
Apa ini? Ria. Apa nih?